1, rata-rata 2. Nanti kalau misalkan digabung, itu akan menjadi rata-rata yang baru. Nah, itu untuk rata-rata gabungan. Terus yang kedua, terkait dengan peluang. Nanti peluang yang akan keluar itu peluang dari kejadian tunggal dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Tetapi untuk peluang ini itu nanti terpecah mulai dari bilangan faktorial, terus permutasi, terus kombinasi. Oke, yang pertama, ini berhubungan dengan rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan di sini itu biasanya bisa kita tuliskan X gabungan didapat dari rata-rata pertama dikali banyaknya data pertama ditambah rata-rata kedua dikali banyaknya data kedua dibagi dengan banyak data pertama ditambah banyak data kedua. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari soal rata-rata gabungan. Oke, seperti apa pembahasannya? Untuk sebuah kelas A memiliki rata-rata nilai ujian matematika sebesar 75 dengan 20 siswa. Kelas B rata-ratanya 80 dengan 30 siswa. Jika nilai kedua tersebut digabung, berapa rata-rata gabungan dari nilai matematika tersebut? Ayo kira-kira jawabannya yang mana ya? A, B, C, atau D? Silakan. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, rata-rata gabungan itu X gabungan didapat dari rata-rata A, berarti ini rata-rata A, terus NA, berarti yang ini NA, rata-rata B, ini rata-rata B, NB, nah ini NB. Jadi kita bisa tuliskan bahwasanya rata-rata A itu 75, NA itu 20, rata-rata B 80, NB 30. Lalu tinggal masukkan aja. Nanti kita cek ya yang sudah kirim jawaban apakah ada kekeliruan ataukah jawabannya sudah benar. Ya, kita lanjutkan. Rata-rata A diisi 75, NA-nya 20, ini 80 dikali 30 dibagi dengan 20 ditambah 30. 75 dikali 20 adalah 1500, 80 kali 30 adalah 2400 dibagi dengan 50. 3900 dibagi 50. Coret-coret.
ya. Ini kalau kita bagi ketemunya 78. Nah, jadi jawabannya yang B. 2 orang yang sudah kirim chat semuanya benar. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua ini menggabungkan antara teori rata-rata dengan rasio atau perbandingan. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Kita tunggu 1 menit. Jadi kita modif rumusnya. Kalau tadi A dan B, kalau ini kita gunakan L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Jadi rata-rata laki-laki itu XL, yang ini. Rata-rata perempuan itu yang 78. Rata-rata gabungan itu 74. Jadi tiga-tiganya ini langsung kita masukkan ke rumus rata-rata gabungan. Berarti ini 74 sama dengan rata-rata laki-laki adalah 72 dikali N laki-laki ditambah rata-rata perempuan adalah 78 dikali N perempuan, NP, NL ditambah NP. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Ini kalikan ke sana. Jadi menjadi 74 dikali N laki-laki plus N perempuan sama dengan 72 N laki-laki ditambah 78 N perempuan. Ini kita perkalian ya. Menjadi 74 N laki-laki ditambah 74 N perempuan sama dengan 72 N laki-laki ditambah 78 N perempuan. Lalu kita kelompokkan. Yang N laki-laki ditaruh sebelah kiri semua. Ya, berarti ini ditaruh ke sebelah kiri. Yang NP taruh ke kanan. Sehingga menjadi 74 dikali NL dikurang 72 dikali NL sama dengan 78 dikali NP dikurang 74 kali NP. 74 dikurangi 72 adalah 2 kali NL sama dengan 78 dikurangi 74 adalah 4 NP. Ya. Terus tinggal bandingkan aja.
Kita tulis ulang. 2 kali NL sama dengan 4 kali NP. Nah, ini bisa kita tarik NP-nya ke sini. Terus 2-nya ke sana. Ya. Menjadi NL dibanding NP sama dengan 4 banding 2 atau 2 banding 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, sebelum dilanjut silahkan dicermati. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjut untuk yang ketiga. Silakan. Ini soal terakhir untuk materi rata-rata gabungan. Kira-kira jawabannya yang mana? Rata-rata berat badan 9 orang siswa adalah 55 kilo. Kemudian datang seorang siswa baru yang berat badannya 65 kg. Bergabung ya. Berarti dari sini nanti total semua siswanya adalah 10 orang. Karena awalnya 9 orang, ketambahan 1 orang. Ya, kita tulis satu persatu. XA-nya 55, NA-nya adalah 9. Terus ada tambahan 1 siswa. Berarti tambahannya XB adalah 65, NB-nya adalah 1. Karena bertambah siswa baru yaitu 1 orang. Lalu kita cari rata-rata gabungan sama dengan XA dikali NA ditambah XB kali NB dibagi NA ditambah NB. 55 dikali 9, NA-nya 9 ditambah 65 dikali 1 dibagi 9 tambah 1. Ya tinggal dicari ya. 55 dikali 9 yaitu 495 ditambah 65 dikali 1 adalah 65 dibagi dengan 10. Ya. Terus
berapa itu ya? 495, berarti 560 dibagi 10 sama dengan coret-coret 56 kilogram. Berapakah kenaikan rata-rata berat badan kelompok tersebut setelah siswa bergabung? Nah, kenaikan berarti 56 dikali berat badan mula-mula. Sebelum ada yang bergabung, itu kan berat badannya 55 kg. Berarti ini 56 dikurangi 55 sama dengan 1 kg. Jadi jawabannya yang C. Oke. Silakan dicermati. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita lanjut untuk materi peluang, ya. Jadi materi peluang itu yang pertama, yang menjadi dasar dari peluang itu adalah populasi sampel. Jadi simpelnya, bahasa sederhananya, sampel itu data sebagian, kalau populasi itu semua. Tuh. Dimana untuk mencari populasi dan sampel nanti akan berhubungan dengan bilangan faktorial. Ya, bilangan faktorial itu disimbolkan pakai N terus tanda pentung. Artinya apa? N tanda pentung itu artinya adalah perkalian bilangan bulat yang terus berkurang sampai perkaliannya 1. Contoh, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Nah, terus dikalikan. 3 kali 2 adalah 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi 3 faktorial adalah 6. Misalkan lagi 6 faktorial, berarti kita tuliskan 6 dikali turun. Di bawahnya 6 adalah angka 5. Turun 4. Turun 3, 2, 1. Ini kalau kita kalikan, 6 kali 5, 30. 4 kali 3, 12. Kali 2. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan 720. Tinggal dikalikan satu per satu. 6 kali 5, 30. Kali 4, 120. Kali 3, 360. Kali 2, 720. Kali 1, 720. Ya, terus misalkan lagi ada misalkan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, simpelnya caranya sama. 10 faktorial berarti penulisannya 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 faktorial berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 10 kali 9.
sama dengan 90. Nah, penulisan ini boleh diwakili ya. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Boleh kita tulis 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Nanti 8 faktorialnya kita coret. 10 kali 9 adalah 90. Nah, jadi ada kesamaan, mau itu ditulis secara panjang atau ditulis secara ringkas. Terus aplikasinya faktorial ini kemana? Jadi aplikasinya itu ada di materi permutasi, kombinasi, dan peluang kejadian. Ya, jadi nanti faktorial itu banyak digunakan untuk 3 submateri, yaitu permutasi, kombinasi, peluang. Nah, terus kombinasi itu apa? Kombinasi dipecah menjadi beberapa. Ini yang paling sering muncul, yaitu permutasi n objek berbeda, terus permutasi n objek sama, sama yang terakhir permutasi siklis. Jadi untuk biasanya kan kita kalau misalkan duduk mengelilingi meja, nah itu nanti hubungannya sama permutasi siklis. Permutasi dengan objek yang sama, misalkan kalian di perpus ingin menata buku, nah itu pakai permutasi dengan objek yang sama. Terus permutasi dengan objek berbeda, misalkan beberapa orang duduk di kursi, tapi catatan kursinya harus sejajar ya. Kalau nanti kursinya melingkar, masuk ke siklis. Nah, di mana untuk permutasi dan kombinasi ini kuncinya ada di yang pertama. Untuk permutasi wajib memperhatikan posisi atau jabatan. Nah, ini biasanya soal-soal yang terkait dengan permutasi itu pasti muncul yang pertama jabatan, misalkan ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu misalkan. Selain itu, misalkan lagi juara. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Terus ada lagi permutasinya itu misalkan urutan. Ya, juara sama urutan itu sebenarnya hampir sama. Ya, urutannya sebelah kiri, terus urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan terakhir. Ya, jadi intinya ketika di situ ada kata-kata posisi, jabatan, urutan, maka dia akan arahkan ke permutasi. Tetapi kalau misalkan tidak ada urutan, misalkan dalam lomba lari akan diambil 3 orang sebagai pemenang. Nah, itu dia menggunakan kombinasi. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata dalam suatu perlombaan lari akan diambil 3 orang sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Maka itu arahnya ke permutasi. Oke.
Lalu bagaimana cara menghitung permutasi dan kombinasi? Ya, permutasi itu simbolnya PNR. Artinya apa? Tidak lain adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, jadi kita harus paham bagaimana cara menggunakan faktorial. Terus, kalau kombinasi disimpulkan C N, R sama dengan N faktorial N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, bedanya pada kata-kata R faktorial. Itu aja sebenarnya. Setelah kalian paham kombinasi maupun permutasi, nah, dua konsep ini nanti sedikit banyak akan digunakan untuk konsep peluang. Di mana konsep peluang tidak lain adalah peluang kejadian atau PK itu tidak lain adalah NK. Jadi banyaknya kejadian K dibagi dengan NS. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal. Oke, contoh soal ini kira-kira jawabannya berapa? Apakah dia menggunakan permutasi ataukah dia menggunakan kombinasi? Oke, silakan. Kita kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, yang mana kira-kira jawabannya? Oke, kita perhatikan dulu. Untuk 10 orang finalis akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Nah, di situ ada kata-kata juara 1, juara 2, juara 3. Berarti karena menyebutkan juaranya, maka untuk penyebutan juara ada posisi, ada jabatan, maka dia menggunakan permutasi. Ya. Jadi tinggal ditulis saja permutasi atau P. Dari berapa? Nah, di situ ada 10 orang akan dipilih 3 orang. Jadi permutasi dari 10,3 tidak lain adalah 10 faktorial dibagi dengan
10 min 3 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Ini bisa kita tuliskan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Coret-coret. 10 kali 9 adalah 90. 90 kali 8. Ya. Jadi jawabannya 720. Yang bagian A. Oke, silakan dicermati. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kita bisa lanjut. Ya, ini soalnya memang benar-benar harus cermat. Jadi soal ini menerapkan teori permutasi, di mana apakah dia N unsur sama atau berbeda. Nah, nanti silakan dipelajari di bagian soal. Biasanya di situ ada keterangan, ya. Oke, silakan dicoba dulu. Untuk soal TKA itu jumlah soal ada 25, di mana dari 25 soal tersebut ini hanya berdasarkan hasil Zoom terakhir ya, dengan operator pusat. Jadi dari soal 25 tersebut yang 15 dibuat oleh panitia pusat, terus yang 10 sisanya itu dibuat oleh kabupaten dan provinsi. Jadi bisa jadi nanti antara soal yang satu dengan soal yang lain itu tidak sama persis. Oke, kita bahas untuk yang nomor ini ya. Di perpustakaan sekolah terdapat tumpukan buku baru yang akan disusun di sebuah rak memanjang. Terdapat 5 buku matematika dengan judul berbeda. Nah, berbeda judulnya ya. Jadi dia menggunakan permutasi N objek. Ya. Oke. Terus terdapat 5 buku matematika yang berbeda dan 3 buku fisika yang juga berbeda judulnya. Petugas perpus ingin menyusun buku-buku tersebut dengan syarat buku yang sejenis satu mata pelajaran harus selalu dikelompokkan atau berdampingan. Nah, di sini ternyata yang diacu hanya buku sejenis yang sama mata pelajaran. Berarti dia nanti menggunakan permutasi dengan objek sama.
Kenapa menggunakan yang kedua? Karena yang diacu di soal itu adalah buku yang sejenis dalam artian satu mata pelajaran. Oke. Informasinya insya Allah sudah lengkap. Untuk yang pertama, banyaknya cara menyusun buku-buku matematika saja dalam kelompok. Nah, matematika itu ada 5 buku. Berarti kita menggunakan ya 5 buku dari matematika. Berarti kita menggunakan konsep dasar permutasi yaitu n faktorial ya. Menggunakan konsep dasar faktorial maksudnya. Ya, ini gunakan n faktorial sama dengan 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120 cara. Nah, untuk yang pertama benar. Terus yang kedua, banyak cara menyusun buku-buku fisika saja, berarti caranya hampir sama dengan yang di atas. Tapi karena buku fisika hanya ada 3, berarti ini 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, yang kedua juga benar. Untuk yang ketiga, total cara penyusunan seluruh buku adalah 1440. Ya, berarti kita harus menggunakan permutasi n unsur sama. Ya, permutasi n unsur sama. Ini ya, objek yang sama. Ya, permutasi n unsur sama, P sama dengan n faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Jadi, ini yang sama ada berapa? Ya. Sudah, kita tinggal masukkan aja. N faktorial berarti banyaknya semua buku. Karena di soal ini ada 5 buku matematika dan 3 buku fisika, maka N-nya adalah 5 tambah 3, yaitu 8 faktorial dibagi. Nah, K1, K2 itu apa? Itu adalah unsur yang sama. Karena di soal tersebut diminta apa tadi ya? Ya, karena dalam soal tersebut diminta menyusun dalam buku-buku yang sejenis, nah, maka buku-buku yang sejenis itu jumlahnya kan ada berapa itu? Ada 5 untuk matematika, maka ini dibagi 5 faktorial. Itu dari matematika. Terus dari fisika ada berapa? 3, berarti 3 faktorial. Dari sini dapat kita hitung bahwasanya 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan
5 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Ini coret. Oh, 6-nya ketut. Ya. Coret. Ini ketemunya 56 cara. Bentar. Sepertinya ada yang keliru ini, ya. Oh, keliru ini. Ini bukan N unsur sama ini. Ini pakai yang N unsur berbeda. Jadi yang bawah ini pakai N unsur berbeda. Saya hapus dulu. Kurang teliti tadi ya. Karena di sini ada kata-kata ini berdampingan. Nah, berdampingan. Nah, jadi dia pakai N unsur yang berbeda. Ya, jadi penyusunannya dalam berdampingan. Nah, sehingga ini tinggal dihitung saja bahwasanya untuk N unsur berbeda P-nya adalah N faktorial. Karena di sini ada matematika dan fisika, jadi untuk posisi yang pertama, posisi 1, katakanlah kelompok matematika, terus ada kelompok fisika. Maka untuk permutasinya di sini, matematika tadi 5 faktorial, fisikanya 3 faktorial. Ini 120 dikali 6 sama dengan 720. Itu posisi 1. Terus posisi 2, fisika di depan, matematika di belakang. Maka permutasinya tidak lain adalah 3 faktorial dikali 5 faktorial. 6 dikali 120 adalah 720 ya. Total itu ada 720 ditambah 720 sama dengan 1440. Jadi jawabannya benar. Ya, untuk yang ketiga. Jadi di sini tadi kurang teliti di bagian kalau ada kata-kata saling berdampingan, berjejer. Nah. Oke, silakan dicermati. Karena memang soal-soal untuk materi peluang, permutasi, kombinasi, itu kita harus tahu dia masuk ke dalam kelompoknya yang mana. Kalau misalkan dia ada kata-kata berdampingan, terus bersebelahan, itu arahnya ke permutasi N objek berbeda. Tetapi kalau misalkan buku-buku yang sejenis ditumpuk itu dalam artian yang satu tumpuannya matematika, yang satu tumpuannya fisika. Jadi bukan memanjang. Nah, itu berarti menggunakan N unsur yang sama. Tapi biasanya untuk N unsur sama itu lebih banyak digunakan untuk kata-kata. Misalkan ada kata-kata kuku kaki. Ada berapa macam
huruf, ada berapa macam huruf yang bisa disusun dari kata kuku kaki misalkan. Nah, itu nanti menggunakan permutasi n unsur sama. Yuk kita coba lanjut. Dalam sebuah rapat, 5 orang direktur untuk duduk mengelilingi meja bundar. Jika direktur A dan direktur B harus selalu duduk berdampingan, maka banyak cara menyusun mereka adalah, yuk kira-kira yang mana jawabannya? Yuk kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Jadi dalam sebuah rapat ini ada kata-kata duduk melingkar. Maka dia menggunakan yang namanya permutasi siklis, melingkar. Permutasi siklis atau siklik ya. Jadi dia konsepnya adalah duduk di meja bundar. Jadi misalkan ini ada A, B, C, D, E. Nah, maka konsepnya bagaimana cara biar ini nggak muter terus. Berarti harus satu yang dijadikan acuan. Nah, sehingga untuk permutasi siklis, nilai P tidak lain adalah N-1 dikali faktorial. Contohnya di nomor ini, 5 orang direktur duduk mengelilingi meja. Berarti dia N-nya ada 5. Jika direktur A dan direktur B harus selalu duduk berdampingan, nah, jadi acuannya ini misalkan direktur A, direktur B, direktur C, direktur D, direktur E. Misal A dan B harus berdampingan, berarti ini harus kita hitung 1 karena dia tidak bisa lepas. Sehingga untuk soal ini tidak lain adalah P sama dengan N. N-nya itu kita hitung yang ada. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Nah, A dan B karena satu kesatuan maka dihitung 1. Sehingga ini menjadi P sama dengan N-1 faktorial atau 4-1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Lalu, apa yang kita lakukan? Nah, ini kan dalam posisi A, B. Maka yang harus kita lakukan adalah tukar yang sudah jadi satu kesatuan tadi, yaitu posisi yang kedua, di sini B, di sini A,
Ini nanti yang jadi satu kesatuan. Terus di sini C, sini D, sini E. Jadi ini nanti berarti P-nya juga sama. 4 min 1 faktorial atau 3 faktorial sama dengan 6. Banyak cara penyusunannya bagaimana? Nah, tinggal dijumlah aja. P1 ditambah P2. Jadi banyak cara menyusun adalah P1 ditambah P2 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 36. Oke, bisa dicermati. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan untuk soal yang lain. Ini penerapan dari kombinasi, di mana untuk kombinasi tidak lain adalah apa? Pakai C n R ya. N faktorial dibagi n min R faktorial kali R faktorial. Di mana untuk yang nomor berapa ini? Nomor halaman 11. Jadi di situ ada kata-kata berjabat tangan. Kita tahu untuk berjabat tangan yang dibutuhkan adalah 2 orang, ya. Sehingga ini menjadi C dari 8 R-nya 2. Jadi 8 dari ini banyaknya orang, 2 dari jabat tangan, ya. Nah, jabat tangan itu terjadi oleh 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang itu bukan jabat tangan, tetapi bisa jadi hompimpa, seperti itu ya. Oke. Setelah kita tahu 8,2 untuk kombinasinya, tinggal kita masukkan aja 8 faktorial dibagi 8 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 8 faktorial kita tuliskan 8, 7, 6 faktorial. Yang di bawah berapa itu? 8 dikurang 2 adalah 6 faktorial dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Coret-coret. 8 kali 7 adalah 56 dibagi 2, yaitu 28. Oke, jawabannya yang B. Oke, silakan dicermati. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa dilanjut soal berikutnya. Yuk, silakan.
Yuk. Untuk nomor ini, kira-kira menggunakan apa ini? Oh, itu sudah saya kasih ya. Gunakan konsep kombinasi. Jadi, dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 4 orang delegasi. Manakah pernyataan berikut yang benar jika disyaratkan paling sedikit terpilih 2 orang pria? Nah, ini pernyataannya nggak ada ya. Tapi kita tetap bisa mencari ya. Ada kata-kata paling sedikit. Berarti paling sedikit. Berarti untuk yang pertama itu prianya ada 2, otomatis sisanya wanita ya. 2, tak tulis laki-laki aja wis. 2 laki-laki berarti 2 perempuan. Nah, 2 laki-laki 2 perempuan ya tinggal dilihat. Laki-lakinya 7, berarti di sini 7 kombinasi 7 dengan 2. Jadi dari 7 orang diambil 2 orang. Nah, ini diapakan? Dikali ya. Untuk perempuan juga sama. Jadi kombinasi 5,2. Artinya apa? 5 orang wanita diambil 2 orang. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua itu lakinya ditambah 3 laki-laki, 1 perempuan. Berarti di sini menjadi 7,3 dikali kombinasi dari 5,1. Nah, alternatif yang ketiga itu 4-4-nya laki-laki. Ya. Berarti kombinasi 7,4. Sudah tinggal hitung aja. Tinggal dihitung 7 kombinasi 2 itu berapa? 5 kombinasi 2 itu berapa? 7 kombinasi 3 itu berapa? Semuanya tinggal dihitung. Ya. Mungkin bisa kita bantu hitung untuk yang pertama ya. 7 kombinasi 2 atau C 7,2 berarti ini 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua berarti 5C2. 5 faktorial dibagi dengan 5 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 7 kurangi 2 untuk penyebut. Ya. 7 kurangi 2 untuk penyebut adalah 5 faktorial. Berarti untuk yang atas perkaliannya 7, 6, 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. 7 kurangi 2 ya. Terus 2 faktorial itu 2 kali 1. Tinggal kita main coret. Coret, coret. Coret, coret 3. 7 kali 3 adalah 21. Itu dari yang laki-laki. Sekarang yang perempuan. 5 faktorial berarti 5, 4, 3 faktorial
dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Coret-coret. 5 kali 4 adalah 20. Dibagi 2. Jadi di sini 10. 21 dikali 10 adalah 210. Itu untuk yang 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, terus bagaimana jika 3 laki-laki dan 1 perempuan? Caranya juga sama, ya. Berarti ini bisa kita tulis 7 faktorial dibagi dengan 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 5C1 atau C 5,1, sama ya penyebutannya aja. C 5,1 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini dirubah menjadi 7, 6, 5, 4 sampai 4 ya. Dibagi dengan 4 faktorial dikali 3, 2, 1. Ya, karena 3 faktorial. Coret, coret. Nah, ini masih bisa dicoret. Coret dengan 6. Berarti 7 kali 5 adalah 35. Itu untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan belum. Ya. 5 faktorial berarti 5 kali 4 faktorial dibagi 5 min 1 adalah 4 faktorial dikali 1 faktorial. Coret, coret. 5 dibagi 1 adalah 5. Berarti 35 kali 5, 175. Oke. Lalu untuk yang 4 laki-laki bagaimana? Ini lebih simpel ya. 7 faktorial dibagi dengan 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang bawah 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Main coret, coret, coret. Sama dengan, oh ini masih ada yang bisa dicoret ya. 7 kali 5 adalah 35. Nah, setelah itu, kalau ketiganya ini sudah, langkah terakhir adalah menggabung, yaitu 210 dikali 175 dikali, bukan dikali ya, ditambah, maaf. Jadi 210 ditambah 175 ditambah 35. Itu kalau disuruh mencari global atau semua kemungkinan yang masuk di dalam kriteria. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut di halaman 13.
Halaman 13 ini merupakan contoh untuk frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan itu tidak lain adalah apa tadi? Peluang kejadian dikali banyaknya kejadian. Nah, jadi misalkan di soal ini ada kata-kata, jika sebuah dadu dilempar undi, peluang mata dadu bilangan prima. Maka kita harus mendata dulu bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 6. Ya, kenapa kurang dari 6? Kurang dari sama dengan 6 ya. Kenapa? Karena di dalam dadu itu maksimal matanya berjumlah 6. Jadi untuk yang ini, bilangan prima kurang dari 6 itu tidak lain adalah 2, 3, dan 5. Ya. Tinggal dimasukkan aja bagaimana cara mencari peluangnya. Jadi peluangnya gimana? Peluang sama dengan banyaknya kejadian dibagi NS. Banyaknya kejadian atau NK tidak lain adalah tadi 2, 3, dan 5. Berarti ada 3 per. Nah, terus NS-nya dari mana? NS itu adalah sebuah mata dadu, berarti mata dari dadu tersebut ada 6. Ya. Sehingga ini 3/6 sama dengan 1/2. Jadi jawabannya benar. Dengan cara yang sama bisa dicoba soal di bawahnya. Yuk, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Oke, bisa kita lanjut. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu 9 atau 11. Jadi peluangnya tetap sama ya. N kejadian atau NK dibagi dengan NS. Banyaknya sama atau seluruhnya ya. Nah, jumlah mata dadu 9 atau 11 berarti berapa saja? Paling kecil kalau 9 itu berarti mata dadu 3 dan 6 ya. 3,6. Pasangannya 6,3. Setelah itu, setelah 3,6 ada, ini masih yang berjumlah 9 ya, 4,5 dan gandengannya 5,4. Untuk jumlah 9 sudah lengkap. Sekarang yang berjumlah 11. Berjumlah 11 berarti
kemungkinannya hanya 56 dan 65. Sudah lengkap. NK-nya bisa kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ini sama dengan 6 dibagi NS. Jadi 2 buah dadu kemungkinannya itu berarti kan bisa dadu 1 dengan dadu 1, dadu 1 dengan dadu 2, dan seterusnya. Kalau kita data semua, bahwasanya ini terjadi untuk 2 buah dadu, maka NS-nya adalah 36. 6 dibagi 36 adalah 1/6. Oke, untuk soal nomor 13 tidak ada permasalahan, ya. Silakan dicatat, dicermati sebelum kita lanjutkan halaman 14. Yang misalkan masih bingung bisa ditanyakan. Oke, lanjutannya. Peluang seorang siswa lulus ujian matematika adalah 0,75 dan peluang lulus ujian fisika adalah 0,8. Peluang siswa tersebut lulus kedua ujian adalah ya. Di sini kita dihadapkan dengan ada peluang seorang siswa dan itu merupakan siswa, dan yang kedua ada peluang lulus ujian fisika 0,8. Jadi yang perlu kita tulis itu adalah NS. NS-nya didapat dari semuanya, ya. Terus ada NK didapat dari banyaknya kejadian. Maka untuk peluang itu rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Jadi kenapa kok sampai dengan 1? Karena peluang untuk yang kejadian pasti itu adalah 1 atau 100%. Ya, jadi untuk yang pertama itu kan peluang siswa lulus matematika, tak tulis PM sama dengan 0,75. Maka yang tidak lulus matematika kasih simbol apa ini nak ya, M1 ayo wis. Ya, jadi untuk yang lulus atau ini dikasih tanda petik ya, yang lulus itu kan 0,75. Maka untuk yang tanda petik itu tidak lain adalah kalau dijumlah hasilnya 1, berarti yang ditanda petik itu tidak lain 1 dikurangi 0,75 atau menjadi 0,25. Ya. Terus
Peluang lulus ujian fisika. Peluang fisika tidak lain adalah 0,8. Setelah itu ya, setelah ketemu yang lulus untuk fisika, kita juga mencari untuk fisika yang non untuk fisika yang tidak berdiri sendiri ya, karena nanti yang diminta adalah lulus kedua ujian. Berarti ini kita hitung ya. Untuk peluang matematika adalah 0,75 dan peluang fisika adalah 0,8, maka untuk peluang keduanya ya tinggal mengalihkan aja. Jadi peluang matematika dan fisika tidak lain adalah peluang matematika dikali dengan peluang fisika sama dengan 0,75. Itu kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung 0,75 dikali 0,8. Kita hitung dulu ya. 600. Berarti ini 0, tadi 600 ya. 600 komanya ada 3 digit, berarti 1, 2, 3. 0,6. Jadi jawabannya yang A. Memang untuk soal ini agak blempotan, meskipun sebenarnya gampang. Ternyata kita tidak perlu mengurai peluang yang tidak pasti. Ya, seperti peluang lulus matematika kan 0,75. Peluang tidak lulusnya itu 0,25 yang kita tulis. Ya, berarti ini sejatinya untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya tidak perlu. Oke, kita lanjut untuk yang nomor di halaman 15. Peluang seorang penendang penalti mencetak gol adalah 0,8. Jika ia melakukan tendangan sebanyak 20 kali, jadi ini frekuensi harapan, yaitu peluang A dikali dengan N. N itu banyaknya pengulangan, ya. Berarti ini bisa kita tulis 0,8 dikali N-nya adalah 20, yaitu 16 kali, ya. Sekarang yang bagian bawah. Ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada, kita bahas langsung saja. Jadi ada cacat sebesar 5%. Ya, berapakah perkiraan jumlah barang yang bagus? Berarti kalau cacatnya 5%, maka yang bagus adalah 95%. Jadi jumlah barang adalah 95% dikali 1000 atau
95/100 dikali 1000 ya. Coret-coret ketemunya 950. Benar itu. Yuk, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sebuah perusahaan asuransi memperkirakan peluang klaim kecelakaan mobil adalah 0,05. Jika terdapat 2000 nasabah asuransi, manakah pernyataan yang benar dari pernyataan berikut? Jadi, kita bisa hitung klaimnya 5% kan? Berarti 5%? 0,05 dikali 2000. Ya, jadi itu ada asuransi sebesar 0,05 dengan 2000 nasabah. Berarti tinggal dikalikan aja ya. 200 kali 5 ini berapa? 100 ya. Ya, 100. Ini untuk yang pengajuan klaim. Berarti yang tidak klaim berarti sebanyak 2000 peserta dikurangi 100 atau 2000 dikurangi 100 adalah 1900. Ya, yang tidak mengajukan klaim, yang C benar. Frekuensi harapan nasabah yang mengajukan klaim adalah 100 orang. Ya, jawabannya benar ya. Jumlah nasabah yang klaim diprediksi lebih banyak, ini salah. Kenapa? Karena tadi sudah dihitung bahwasanya untuk yang klaim hanya 100, untuk yang tidak klaim itu 1900. Jadi jawabannya salah. Ya. Untuk yang soal terakhir itu merupakan gabungan dari soal kombinasi, soal permutasi, maupun soal peluang. Oke, yang pertama, kombinasi digunakan ketika urutan objek diperhatikan. Jawabannya salah atau benar? Ya. Untuk nomor 1 itu kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi tanpa urutan. Jadi untuk nomor 1 itu salah. Yang kedua, permutasi siklis dari objek adalah N-1. Ini benar. Karena apa? Karena sudah dipelajari di bagian sebelumnya, yaitu terkait dengan meja bundar. Jadi salah satu posisinya harus ada yang dijadikan acuan, sehingga permutasinya N-1 faktorial. Yang ketiga, peluang kejadian pasti adalah 1. Jawabannya benar. Yang keempat, frekuensi harapan adalah
hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan. Ya, ini juga benar. Jadi jawabannya 2, 3, 4. Ya, insya Allah itu soal-soal mulai dari sukses TKA bagian 1 sampai sukses TKA bagian 5 itu insya Allah sudah mewakili semua yang ada di kisi-kisi TKA. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam ini bisa kita akhiri. Tetap jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan juga yang terakhir kita harus mau berpikir, mau berupaya untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak.